أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وبارك على أشرف المخلوقات أجمعين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kembali tidak henti-henti dan tidak bosan-bosannya kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah masih limpahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan usia, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa menikmati indahnya beribadah di Jumat pertama di bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, kita semua patut bersyukur karena masih diperkenankan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini.
ada tetangga kita, ada keluarga kita, ada sahabat kita yang sudah merencanakan untuk beribadah di tahun ini, tetapi qaddar Allah menakdirkan untuk mereka diwafatkan sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jika sekiranya mereka dibangkitkan dan ditanya apa keinginan terbesar mereka, tentu saja mereka ingin agar mereka bisa hidup dan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini, sehingga mereka bisa diampuni dosanya, dilipat gandakan pahalanya, dan dijauhkan dari api neraka. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita optimalkan, mari kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini. Seakan-akan bulan suci Ramadan tahun ini adalah bulan suci Ramadan terakhir kita, sehingga kita betul-betul total di dalam melaksanakannya. Seperti seakan-akan kita pergi berjihad di jalan Allah dan tidak kembali lagi. Karena sesungguhnya bulan suci Ramadan adalah bulan jihad. Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang Badar, beliau kemudian berkata kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asgari ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, jihad yang lebih dahsyat. Maka para sahabat bertanya, jihad apa lagi yang lebih besar dari jihad dan peperangan Badar? Ternyata Nabi menjawab, jihadun nafsi wa hawa, yaitu jihad melawan diri dan hawa nafsu. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan suci Ramadan kali ini menjadi bulan jihad melawan seluruh bentuk kerakusan dan hawa nafsu. Dan karena sesungguhnya dunia ini tidak akan pernah cukup bagi satu orang yang rakus dan tamak, tetapi insya Allah dunia ini cukup bagi seluruh orang yang pada dirinya dan pada hatinya ada sifat qanaah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sifat qanaah? Yaitu sifat merasa cukup, merasa ridho terhadap pembagian rezeki, pembagian dunia yang Allah berikan kepada kita. Jika sifat qanaah ini ada pada diri seorang muslim, maka insya Allah hidupnya akan terasa tenang, hidupnya akan terasa tentram, hidupnya akan bahagia. Namun sebaliknya, jika sifat qanaah ini hilang bahkan tercerabut pada diri seorang muslim, maka setinggi apapun jabatan yang kita miliki, sebanyak apapun harta yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah bahagia, kita tidak akan pernah puas. Seperti orang yang minum dari air lautan, dahaganya dan rasa hausnya tidak akan pernah hilang. Maka sungguh benar baginda Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita 14 abad yang lalu. Beliau berkata, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Jika sekiranya anak cucu Adam itu diberikan kepadanya 2 lembah, 2 gunung berisi emas, maka niscaya dia tidak akan pernah puas. Dia akan berusaha untuk mencari lembah ketiga. Ketika sudah mendapatkan lembah ketiga dari emas, maka dia akan berusaha untuk mencari lembah keempat. Karena begitulah tabiat dari manusia, cinta harta, tahta dan dunia. Oleh karena itu maka Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Sungguh kecelakaan, sungguh kerugian. Siapakah itu? Salah satu di antaranya adalah orang yang tidak pernah merasa puas dengan harta. Ia diperbudak oleh harta, ia diperbudak oleh hawa nafsu. Dia berpikir bahwasanya hartanya bisa mengekalkan dia hidup di dunia ini, padahal kelak dia akan meninggal, sedangkan dia belum menyiapkan bekal untuk akhirat. Oleh karena itu hadirin, paling tidak ada 3 tata cara untuk menumbuh kembangkan sifat qanaah dalam diri kita. Yang pertama, menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa kekayaan yang hakiki itu bukan terletak pada kekayaan materi. Ada orang yang keluar semenjak sebelum terbit matahari dan pulang ketika sudah tenggelam matahari untuk mengejar kekayaan materi. Begitu materi didapatkan, justru ia semakin merasa miskin. Kenapa? Karena ia salah memahami kekayaan. Kata Nabi, kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan hati.
Laisal ghina an kathratil qalb, walakinnal ginan nafs. Bukanlah kekayaan yang sejati itu terletak pada materi, tetapi kekayaan sesungguhnya itu terletak pada kekayaan hati. Bisa jadi ada orang yang tinggal di gubuk, gubuknya itu beratapkan rumbiah, beralaskan tikar, berdindingkan gamaca, tetapi hatinya ini qanaah, maka insya Allah hidupnya bahagia. Tetapi sebaliknya, ada orang yang tinggal di rumah seluas lapangan sepak bola, tetapi karena tidak pernah merasa puas, dia seakan-akan hidup di balik jeruji besi. Selanjutnya kedua adalah dengan senantiasa melihat kepada yang lebih rendah derajatnya dari segi harta, sehingga kita tidak menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecil nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini saya masih bisa bekerja, walaupun gajinya bukan gaji sultan. Masih banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Alhamdulillah, hari ini saya masih bisa makan 3 kali sehari, walaupun lauknya tempe. Ada orang yang bahkan dalam 1 hari tidak bisa makan. Alhamdulillah, hari ini saya bisa pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda motor. Ada orang yang berjalan kaki, dan alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Ada orang yang bahkan terlahir dalam keadaan tidak memiliki kaki. Alhamdulillah. Dengan demikian, insya Allah hati kita akan merasa qanaah. Demikian khutbah singkat yang bisa saya bawakan pada kesempatan siang hari ini. Semoga kita semua yang ada di tempat ini bisa lulus dalam sekolah Ramadan. Semoga kita selama 1 bulan penuh ini dilatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih qanaah, sehingga insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum bi nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله